Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa mari kita awali dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, pembahasan kita kali ini adalah teori uruf. Teori uruf ini adalah salah satu teori dari metodologi usul fikih, di mana konsep uruf ini menggunakan pendekatan sosiologi. Itu bagaimana? Baik, kita lanjut definisinya. Uruf adalah sesuatu yang masyhur karena sudah menjadi yang berjalan. Perbedaannya dengan adat, jadi dalam istilah usul fikih itu ada uruf, ada adat, mirip, hampir mirip, tapi adat itu lebih speknya lebih kecil. Adat yaitu suatu yang berulang meski dilakukan oleh personal atau perorangan, bukan tradisi untuk head. Jadi umpama satu wanita saja dia mengalami head bulan lalu 7 hari. Nah, untuk bulan ini ketika dia mengalami istihadah sampai 15 hari lebih, maka nanti headnya mengikuti adat bulan lalu. Jadi kalau adat itu bisa dilakukan personal, jadi tradisi si wanita itu hanya personal perorangan, tradisi si wanita itu headnya bulan lalu berapa. Ada satu lagi perbedaan istilah yaitu ijma. Ijma itu kesepakatan khusus para mustahid. Jadi bukan kesepakatan umum masyarakat. Jadi kadang masyarakat itu dalam uruf tidak ada satu kesepakatan, tapi mereka sudah pada tahu. Contoh, kita kalau jual beli ya saling tahu mesti uangnya pakai rupiah. Itu sebenarnya dulu tidak ada kesepakatan. Kalau mau beli pakai beras ya nggak masalah, kita beli HP pakai laptop juga nggak masalah. Dalam jual beli itu juga namanya sudah jual beli, cuma rata-rata secara umum masyarakat tradisinya ya pakai uang rupiah. Nah, itu tidak ada kesepakatan tapi mereka lakukan dan itu sudah menjadi tradisi umum. Jadi kalau ijma itu kesepakatan khusus para mustahid. Jadi pakarnya, kalau kesepakatan bukan pakarnya namanya bukan ijma. Para mustahid tentang penjelasan yang terkait dengan dalil nas. Jadi kalau ijma itu khusus membahas dalil nas. Contohnya aqimus sholah, ada dalil nas aqimus sholah. Aqimu, dirikanlah as-sholah, dirikanlah sholat. Jadi kata dirikanlah itu menurut ijma adalah lari pada hukum wajib. Jadi yang mewajibkan itu adalah kesepakatan ijma para ulama. Kalau dulu ya para sahabat yang pakar. Jadi mengijma menyepakati dalil nas yang masih bersifat umum. Baik, kita lanjut uruf dari aspek bentuknya. Jadi kita mulai membahas pembagian uruf dari aspek bentuknya. Yang pertama adalah uruf qauli. Uruf qauli atau tradisi ungkapan secara umum. Contohnya makan. Jadi kata makan itu ucapan makan diartikan menelan makanan mesti tanpa dikunyah. Nah, ini secara uruf, secara tradisi umum di masyarakat ya yang penting menelan makanan nggak usah dikunyah itu namanya sudah makan. Contohnya ya makan permen. Jadi makan permen itu kan nggak dikunyah. Makan permen ya malah diemut nanti terus ditelan. Jadi banyaklah. Jadi makan bubur. Jadi bubur nggak dikunyah, kadang langsung ditelan. Karena dia bersifat cair, tapi bahasanya tetap makan. Itu makan secara uruf. Nah terus ada lagi istilah makan menurut bahasa. Menurut bahasa ya ini mengunyah dan menelannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kamus di KBBI itu, Kamus Besar Indonesia itu, makan itu diartikan mengunyah dan menelan. Jadi kalau nggak dikunyah namanya nggak makan.
Jadi kalau makan permen itu ya jadi masalah dari sejarah berbahasa ini. Nah, mengapa ini dibedakan? Pentingnya adalah membedakan ini adalah terkait nanti dengan masalah aiman atau sumpah. Nah, ini sebagai keterangan tambahan. Jadi kalau urusan aiman atau sumpah itu pendekatannya memakai uruf, memakai pendekatan tradisi umum. Jadi kalau ada orang sumpah, saya bersumpah tidak akan makan. Saya bersumpah tidak akan makan. Tapi suatu ketika dia makan bubur tanpa dikunyah, itu maka dia dianggap melanggar sumpah. Karena sumpah itu pendekatannya pakai uruf. Nah, berbeda dengan tolak. Kalau tolak itu pendekatannya tidak pakai uruf. Jadi kalau tolak, kalau nanti saya makan, maka kamu saya tolak. Ternyata dia makan permen. Maka itu secara lafadz tolak tidak jadi. Karena secara lafadz permen itu tidak makan karena dia tidak dikunyah. Jadi kalau tolak itu pendekatannya pakai lafadz. Pakai lafadz berarti memaknai makan secara lafadz, secara bahasa yaitu mengunyah dan menelan. Jadi kalau dia ngomong kalau saya makan berarti kamu saya tolak. Nah, ketika makan berarti yang dimaksud adalah makan yang mengunyah dan menelannya. Karena kalau pendekatan tolak itu secara lafadz. Nah, itu bedanya antara sumpah dengan tolak. Baik, yang kedua pembagian uruf secara amali. Amali itu adalah perilaku. Jadi uruf itu tradisi perilaku umum yang sering dilakukan. Contoh, minta makanan di kantin. Secara uruf berarti membeli. Nah, iya kan? Secara tradisi kalau tiba-tiba ada orang masuk kantin, Bu, minta bakso satu. Minta bakso satu lah itu maksudnya tidak minta, itu maksudnya ya beli. Itu secara uruf. Nah, jual beli seperti ini sah atas nama bai'ul mu'atoh. Jadi sebenarnya nanti di belakang dijelaskan bai'ul mu'atoh itu khilaf perbedaan pendapat ulama, tapi kita ambil pendapat ulama yang mengesahkan. Jadi mengapa sah? Karena dia berpegang pada uruf. Jadi hanya minta makanan di kantin, berpegang pada uruf, kepada tradisi umum, itu sah. Karena ya umumnya kalau masuk ya mesti namanya beli, tidak hanya minta. Nah, itu pendekatan secara uruf. Demikian penjelasan kita sementara kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.